Bab 979. Kekuatan. Sudah tidak ada suara. Mileye mengerutkan kening, karena dia tahu ada orang yang mengacaukan semua ini. Orang itu pasti adalah pria berbaju putih. Mileye melihat sekitar, pria berbaju putih memang berada di mana saja. Beberapa saat kemudian, Mileye berbalik badan pergi. Mileye baru menghilang, pria berbaju putih langsung muncul di tempatnya. Pria berbaju putih menyilangkan kedua tangannya di belakang, lalu ada Mario Yuan selaku ketua klan pemakan roh dan Darli Chen selaku ketua sekte tak terkalahkan berdiri di belakangnya. "Kenapa kamu tidak langsung membunuhnya?" tanya Mario Yuan. "Kalau bisa membunuhnya, aku pasti akan membunuhnya. Sayangnya aku tidak bisa," ujar pria berbaju putih. "Kalau kita kerjasama, juga tidak bisa membunuhnya," ujar Mario Yuan. "Kalau tidak ada duta aliran darah langit dan orang di dalam tubuhnya, tentu saja bisa. Tapi, ada dua orang ini, kita tidak bisa membunuhnya," ujar pria berbaju putih. Mario Yuan menggelengkan kepala. Orang ini memiliki keberuntungan yang baik, kalau terus membiarkannya, maka tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Dari awal mengenal Mileye sampai sekarang, dia selalu menganggap Mileye sebagai musuh. Dia tahu jelas perkembangan Mileye. Orang ini benar-benar sangat beruntung. Dari awal sampai sekarang, kecepatan peningkatannya benar-benar sangat menakjubkan. "Dia bukan orang biasa," ujar pria berbaju putih. "Siapa dia?" Mario Yuan menoleh ke arah pria berbaju putih. Dia juga tahu Mileye bukan orang biasa, kalau orang biasa mana mungkin seberuntung ini. "Dia mirip dengan Putra Langit," ujar pria berbaju putih. "Putra Langit, apa maksudnya?" Mario Yuan mengerutkan keningnya. Putra Langit adalah orang yang dipilih oleh langit. Orang seperti ini akan diberkati oleh langit dan memiliki keberuntungan yang baik. "Dia sangat mirip, tapi bukan," ujar pria berbaju putih. "Kenapa?" tanya Mario Yuan. "Karena aku tahu siapa Putra Langit yang sebenarnya, bukanlah dia. Lalu, perbuatan orang ini sudah melawan hukum alam, tidak mungkin adalah Putra Langit," ujar pria berbaju putih. Mario Yuan diam sejenak dan berkata, "Aku tidak peduli dia adalah Putra Langit atau bukan, sekarang kita jangan memberikan waktu kepadanya untuk terus berkembang lagi. Duta aliran darah langit atau orang yang ada di dalam tubuhnya bukanlah hal yang paling penting. Yang paling penting adalah wanita yang ada di alam semesta 4 dimensi itu," ujar pria berbaju putih. "Wanita bergaun polos itu?" tanya Mario Yuan. Pria berbaju putih menganggukkan kepalanya. "Wanita ini sangat hebat, dia bisa melanggar semua hukum alam yang ada." "Hukum alam apa?" tanya Mario Yuan. Pria berbaju putih melirik Mario Yuan sekilas dan tidak berbicara lagi. Ekspresi wajah Mario Yuan langsung masam. Dia tahu dirinya masih tidak cocok membahas hal seperti ini dengannya. Pada saat ini, pria berbaju putih berkata, "Sekarang dia ditemani oleh duta aliran darah langit, kita akan sangat susah untuk membunuhnya. Setidaknya, aku masih tidak ingin membocorkan terlalu banyak hal tentang diriku." "Apakah Anda juga takut dengan wanita bergaun polos itu?" tanya Mario Yuan. "Iya. Di tanah keabadian, alam ilusi tak berdimensi dan kota tanpa batas, semuanya takut dengan wanita ini," ujar pria berbaju putih. Mario Yuan diam sejenak dan bertanya, "Apa yang sebenarnya ada di dalam tanah keabadian ini?" "Binatang buas zaman Kretaceous. Kalian tidak mungkin bisa mengalahkan binatang buas ini," ujar pria berbaju putih. Setelah itu, dia berbalik badan melihat dan tersenyum, "Sepertinya Pantera sudah mengetahui identitasku." Mario Yuan melihat pria berbaju putih sekilas. Sebenarnya dia juga sangat penasaran dengan status pria yang ada di depannya ini.
Karena kekuatan pria ini sangatlah kuat. Hanya satu serangan langsung mengalahkan mayat hidup klan pemakan roh. Pada saat ini, Darli Chen yang ada di sampingnya berkata, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jangan biarkan dia pergi mencari wanita itu di 4 dimensi. Sekarang bukan waktunya untuk bertarung dengan wanita itu. Jadi, kita harus mencari kesempatan menyuruh orang lain yang membunuhnya, ujar pria berbaju putih. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, dia begitu beruntung di tanah keabadian, aku juga ingin melihat apakah di tanah terlarang lainnya dia juga akan begitu beruntung. Darli Chen berkata, kamu ingin menghasut orang lain membunuhnya. Pria berbaju putih hanya diam dan tersenyum. Mileye kembali ke sekte abjad kuno, lalu masuk ke dalam menara penjara alam. Sekarang Lin Siye sudah pulih kembali. Lin Siye melihat Mileye dan berkata, aku mau menerobos alam reinkarnasi. Yakin? Tanya Mileye. Coba saja, ujar Lin Siye. Mileye ingin berkata, tapi Lin Siye langsung memotong, biarkan aku coba. Mileye melihat Lin Siye sekilas, lalu menganggukkan kepala dan berkata, senior, bolehkah membantunya? Mileye masih ingat, orang ke-9 adalah alam reinkarnasi. Beberapa saat kemudian, orang lantai ke-9, bisa. Mileye bahagia, terima kasih senior. Aku hanya bisa membagikan pengalamanku, sukses atau tidak tergantung padanya. Ujar orang lantai ke-9. Baik, Mileye menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia menatap Lin Siye, semangat. Lin Siye tersenyum, kakak juga semangat. Mileye tertawa keras, tentu saja, kedepannya kita kakak adik bisa bertarung bersama. Bertarung bersama. Lin Siye ingin menerobos tingkatan alam, karena dia tidak ingin ketinggalan jauh oleh Mileye. Dia tidak ingin menjadi gadis kecil yang selalu memerlukan perlindungan Mileye. Selanjutnya, Lin Siye mulai pelatihan tertutup. Setelah keluar dari menara penjara alam, Mileye pergi mencari Gilten Sen, lalu memberikan jimat yang didapatkan di tanah keabadian kepada Gilten Sen. Jimat ini adalah jimat yang digunakan pendahulu untuk menyegel pantera, tingkatan lebih tinggi dari jimat langit bumi. Akan tetapi, dia masih belum mengerti. Dalam ilmu abjad kuno, dia tidak semahir Gilten Sen dan lainnya. Mileye pergi ke gunung belakang sekte abjad kuno. Suasana sangat tenang, dia membawa Francisca jalan santai di hutan kecil. Karena Francisca tidak suka di tempat yang ramai. Jadi, setelah sampai di sekte abjad kuno, dia memilih bersama anjing kecil di belakang gunung. Akan tetapi, Mileye menyadari dia masih penasaran dengan orang dan masalah di sekitarnya. Karena ada kalanya dia berkeliling di sekte abjad kuno, lebih tepatnya pergi ke dapur sekte abjad kuno. Mileye menggandeng tangan Francisca berjalan santai. Sepanjang perjalanan, dia terus memikirkan satu pertanyaan. Sekarang senjatanya bisa dikatakan sangat kuat. Pedang Ether dan beberapa pedang lainnya sudah menjadi kuat, ditambah lagi kitab orang mati dan pedang kematian serta armor naga api. Kekuatan fisiknya bisa dikatakan paling tak terkalahkan. Hanya mengandalkan senjata seperti ini, dia tidak akan menemui lawan yang kuat di 5 dimensi. Tapi, ini bukanlah yang dia inginkan. Karena semua ini hanyalah faktor dukungan saja. Dia boleh mengandalkan faktor luar, tapi jangan kecanduan. Dia juga harus terus mengingatkan diri harus terus meningkatkan kekuatan. Tao pedang. Mileye adalah seorang kultivator pedang, Tao pedang kuat barulah benar-benar kuat. Sekarang dia harus maju satu langkah lagi mencapai ke alam pedang fana. Menjadi orang seperti wanita bergaun polos. Tapi, bagaimana baru bisa mencapai alam pedang fana?
Mileye bukan tidak pernah memikirkan pertanyaan ini, melainkan dia tidak mendapatkan jawaban apapun. Benda seperti ini harus mengandalkan diri sendiri. Pada saat ini, Francisca mendadak berhenti. Dia menatap ke arah Mileye, lalu mengelus perutnya dengan tangan kanan. Maksudnya adalah dia sudah lapar. Mileye tersenyum lebar. Baik, aku segera pergi masak. Sekolah tinggi dimensi luas. Di gedung sekolah, Master Lady dan Wita Zhang duduk berhadapan. Kamu memberikan ruang buku kepadanya, ujar Wita Zhang. Iya, berada di tangannya akan lebih aman, balas Master Lady. Kita memiliki formasi besar itu, ujar Wita Zhang. Master Lady menggelengkan kepala dan tersenyum. Memangnya satu formasi besar itu sudah bisa menakuti mereka. Wita Zhang diam saja. Di saat Tuan masih ada, sering mengatakan Jalan Tao tidak memiliki perasaan, maka dunia ini akan adalah bahaya. Sepertinya Tuan menghilang berhubungan dengan belenggu 5 dimensi ini, ujar Master Lady. Zaman kereta Cheo saja lenyap di dalam belenggu 5 dimensi, apakah Tuan bisa menghentikannya? Ujar Wita Zhang. Bukannya dia paling berharap bisa menghentikan belenggu ini, ujar Master Lady. Wita Zhang menggelengkan kepala. Seumur hidup Tuan benar-benar lelah sekali. Menurutmu, bagaimana dengan Mileye? Tanya Master Lady. Bermuka tebal dan memiliki keberuntungan yang menakjubkan, ujar Wita Zhang. Menakjubkan, ujar Master Lady sambil tersenyum. Setia kawan dan tidak pernah mencelakai orang sendiri, ujar Wita Zhang. Itu saja, tanya Master Lady. Apa yang ingin kamu katakan? Tanya Wita Zhang. Tidak ada lagi, ujar Master Lady. Wita Zhang diam saja. Pada saat ini, seorang pria berbaju putih mendadak muncul di halaman. Pria berbaju putih melihat dua wanita ini sekilas lalu tersenyum berkata, kalau menurutku, Mileye bukan hanya bermuka tebal, dia juga memiliki satu benda yang tidak dimiliki orang pada umumnya, yaitu keteguhan hati dan tidak menyerah dengan mudah. Dari dulu sampai sekarang, keteguhan hati lebih penting dari talenta. Master Lady menoleh ke arah pria berbaju putih. Dia sangat tenang dan tersenyum, sepertinya kamu sangat memahaminya. Pria berbaju putih menganggukkan kepala, aku tentu saja harus memahami musuhku, betul. Master Lady tersenyum, betul juga, kamu lebih pintar dari orang klan pemakan roh. Tapi, ada satu hal yang membuatku penasaran, berharap kamu bisa menjelaskannya. Asal-usulku, tanya pria berbaju putih sambil tersenyum. Master Lady menganggukkan kepalanya, iya. Pria berbaju putih menggelengkan kepala, nanti kalian pasti akan tahu asal-usulku. Setelah itu, dia seolah-olah teringat sesuatu dan menoleh ke arah Master Lady, apakah kalian mengandalkan formasi besar ini? Tapi, aku boleh memberitahu padamu, memerlukan waktu untuk mengaktifkan formasi ini, dan dalam waktu ini aku bisa mengalahkan kalian berdua. Bukan formasi besar itu, ujar Master Lady. Pria berbaju putih langsung mengerutkan kening. Saat ini, Master Lady langsung berkata, sebenarnya, ada satu hal yang tidak kamu ketahui dari sisi Mileye. Pria berbaju putih menoleh ke arah Master Lady, kecerdasan. Setelah dia berkata, ruang hampa di sekitar langsung bergetar dan ruang hampa yang ada di depan pria berbaju putih langsung retak. Kemudian, Mileye menggandeng Francisca berjalan keluar dari celah retakan itu. Di saat ini, ruang hampa yang ada di sekitar sudah disegel oleh aturan Tao dan menara penjara alam. Bukan hanya seperti itu, muncul kata tahanan di atas kepala pria berbaju putih. 6 kebenaran sejati ditambah dengan menara penjara alam. Pria berbaju putih mendadak menggelengkan kepala dan tersenyum, aku sudah salah hitung.
Sepertinya, dari awal dia sudah menyadari aku akan menghadapi kalian berdua. Mileye menatap pria berbaju putih. Kamu begitu tenang, sebenarnya ada backingan apa? Pria berbaju putih tersenyum, kekuatanku sendiri. Mileye menatap ke arah Master Lady, aktifkan formasi besar kalian. Pria berbaju putih langsung menyipitkan kedua matanya. Bersambung.